Selamat siang untuk Bu Arini dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai perilaku dalam organisasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Rosa Francisca, Darlina Sedabutar, Desi Veronica, Elisa Jessica, Helmi Natalia, Mas Nila Seviantri, Reni Wijayanti, Rika Rahmawati, dan juga Sinta Maria. Yang pertama itu mengenai keselarasan tujuan. Manajemen senior menginginkan organisasi mencapai tujuan organisasi, tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal congruence yang tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Darlina Sedabutar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua, faktor-faktor informasi yang mempengaruhi kelarasan tujuan. Faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif seiring juga disebut sebagai etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keulitan, semangat, dan juga kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas, dan bukannya sekedar menjalankan tugas secara tepat waktu. Sikap dan norma lainnya bersifat spesifik terhadap jenis industrinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Desi Veronica Panjaitan. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor internal. Faktor internal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, budaya. Yang kedua, gaya manajemen. Yang ketiga, organisasi informasi. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Budaya yaitu internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku secara asumsi yang secara empiris diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua, gaya manajemen, yaitu biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhir berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang ketiga, organisasi informasi, yaitu garis-garis dalam badan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajemen. Yang keempat, persepsi dan komunikasi, yaitu dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mempercayainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga ada pengendalian formal. Aturan-aturan. Kita menggunakan istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Termasuk di dalam instruksi dan pengendalian adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntutan-tuntutan etis. Beberapa jenis aturan yaitu yang pertama ada pengendalian fisik, penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya mungkin merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua ada manual, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Yang ketiga ada pengamanan sistem. Berbagai pengamanan dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan kecurangan. Yang terakhir ada sistem pengendalian tugas. Itu ada pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helmi.
Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang bersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, jenis-jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur akan mempengaruhi rencana sistem pengendalian manajemen organisasi, meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu sangat beragam. Setidaknya, organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi terspesialisasi, seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit bisnis, berfungsi sebagai bagian dari seni independen dari perusahaan. Yang ketiga, struktur matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Wijayanti. Selanjutnya adalah organisasi fungsional. Alasan dibalik bentuknya organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seseorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Unit-unit bisnis. Bentuk organisasi unit bisnis. Organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Suatu unit bisnis yang juga disebut sebagai definisi bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada di dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Selanjutnya, implikasi terhadap rancangan sistem. Jika memudahkan dalam pengendalian merupakan suatu kriteria, maka semua perusahaan akan diorganisasikan ke dalam unit-unit bisnis. Karena dalam organisasi unit bisnis, manajer unit harus bertanggung jawab untuk melibatkan kemampuan setiap produk yang dihasilkan oleh unit guna menghasilkan laba, melakukan perencanaan, mengkoordinasi, dan mengendalikan elemen-elemen yang berpengaruh pada kemampuan itu. Baiklah, pada slide 9, 5 fungsi controller, orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen disebut sebagai seorang controller. Sebenarnya, di banyak organisasi, jabatan orang ini adalah Chief Financial Office, disingkat CEO. Controller biasanya menjalankan fungsi sebagai berikut: 1. Merancangkan dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. 2. Menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan, termasuk pengambilan pajak, kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. 3. Menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahun secara keseluruhan. 4. Melakukan supervisi audit internal dan mencatat produser pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang berikutnya adalah relasi kejajaran organisasi. Fungsi pengendalian adalah fungsi staf. Meskipun seorang controller biasanya bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem pengumpulan dan melaporkan informasi, pemanfaatan informasi ini adalah tanggung jawab manajemen. Akan tetapi, controller juga membuat sebuah keputusan, khususnya mengenai penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran manajemen. Sebagai contohnya, seorang anggota organisasi controller
sering mengambil keputusan mengenai batasan yang wajar dari beban yang tertera pada voucher perjalanan. Karena kebanyakan jajaran manajer lebih suka menghindari diskusi, menghindari biaya makanan, atau mengapa para pengguna jasa perjalanan merasa untuk perlu terbang di kelas pertama dan bukan di kelas ekonomi. Selanjutnya adalah controller unit bisnis. Para controller unit bisnis mau tidak mau telah membagi loyalitas mereka. Pada satu sisi mereka berutang kesetiaan pada controller korporat yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendalian secara keseluruhan. Di sisi lainnya, mereka juga berutang kesetiaan pada manajer unit mereka, yaitu pada pihak siapa mereka memberikan bantuan. Dua kemungkinan jenis hubungan itu digambarkan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai perilaku dalam organisasi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat siang.